Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan curahan rahmatnya kepada kita untuk senantiasa menginspirasi dan juga membuat kita senantiasa menyebarkan inspirasi begitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan bernegara, berbangsa, beragama, khususnya di konteks kedaerahan. Eh, Sahabat-sahabat, ibu-ibu, kali ini Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia berinisiatif untuk bersinergi dengan beberapa lintas majelis, lembaga, dan program di lingkungan Aisyah untuk melanjutkan sebaran gagasan-gagasan kita dalam rangka merespon uh, pilkada di Jawa Barat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan suri tauladannya dengan sempurna memperlihatkan kepada kita bagaimana kepemimpinan dan maslahat bagi umat. Nah, saat ini kita buka terlebih dahulu acara kita dengan ucapan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah, Ibu Ya Kurniati. Kita akan berbincang-bincang mengenai gagasan-gagasan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada Pilkada serentak 2024 berdasarkan referensi 2 kali debat di KPU gitu, dan juga kita sudah berupaya berinteraktif dengan para kandidat ini dengan mengundang beliau-beliau di Garut ya Ibu. Nah, jadi upaya kita juga tidak hanya bergantung pada bahwa KPU memang kebetulan masih terbatas untuk berinteraksi dengan masyarakat, tapi kita juga berusaha untuk secara langsung berinteraksi dengan para pasangan calon. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita lanjut ke acara inti, alangkah baiknya kita mulai keberkahan program ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Rahmi Nugrahaningsih SOS. Beliau adalah di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Bekasi. Kepada Ibu Rahmi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menyebut nama yang mana berarti dari janganlah kamu
menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain dari kami ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah agar datang yang betul dan kami tidak akan mendapat sebab bagi mereka. Maha dengan firman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahmi yang sudah membacakan ayat suci Quran surat An-Nisa ayat 144 dan 145. Bapak Ibu sekalian, dan mungkin ada Bapak di sini dan sahabat-sahabat. Program ini merupakan kolaborasi yang intens antara Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyah dan inklusi di dalamnya. Dan sebelum kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ia, sedikit barangkali MHH memberikan kerangka begitu ya, apa yang akan kita diskusikan. Kita berangkat dari satu perhatian begitu ya, Bu Ketua, bahwa ada kerangka tata pemerintahan begitu di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 18, juga di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa di antara tugas, fungsi, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur sebagai unsur pemerintahan daerah adalah untuk menjalankan atau memastikan urusan-urusan pemerintahan provinsi itu terjalankan baik berdasarkan asas otonomi daerah maupun berdasarkan pelaksanaan dari tugas dari pemerintahan pusat gitu. Dan tentu saja gubernur dan gubernur akan punya tugas untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan gitu. Nah, dari posisi sebagai pemimpin provinsi, gubernur juga memiliki dual function gitu ya. Ada dua fungsi, bahwa satu sisi sebagai kepala daerah dan satu sisi juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Maka dengan posisi strategis itu, gubernur juga selain memiliki urusan sendiri berdasarkan urusan pembagian urusan, gubernur juga melakukan sebagai wakil pemerintah pusat itu, beliau akan memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten dan kota. Nah, pelaksanaan tugas gubernur ini memiliki atau dihantarkan oleh semangat etika. Kalau dimulainya menurut undang-undang Pemda, beliau-beliau ini start dari sumpah begitu. Nah, di start dari sumpah itu ada sekitar ada kata-kata kunci gitu, ada nilai-nilai dalam sumpah itu, bahwa demi Tuhan Yang Maha Esa, artinya nilai-nilai ketuhanan itu dimaknai dalam suasana kebatinan rumusan pasal tersebut, kemudian bersumpah untuk melaksanakan kewajibannya, bersumpah untuk melaksanakan konstitusi, hukum, dan kesemuanya itu adalah demi kehidupan atau kesejahteraan masyarakat seadil-adilnya. Nah, nilai seadil-adilnya ini yang kemudian kita menjadikan kita concern gitu ya, MHH hendak mengawal gitu bagaimana gagasan-gagasan ini tersambungkan kepada masyarakat sehingga masyarakat pun bisa mengawalnya. Nah, jatuh kepada bagaimana kelompok masyarakat ini berinteraksi dengan tugas gubernur, maka saya akan
akan membuka, perspektif apa yang, khususnya nih kelompok masyarakat, Aisyah ke Aisyah sebagai kelompok masyarakat, bagaimana program, pergerakan, kemudian ekspektasi Aisyah yang, program-programnya itu beririsan dengan dengan keputusan-keputusan politik begitu, Bu. Nah, nanti setelah, Ibu, Iya menyampaikan, persepsinya, kita juga akan, apa namanya, meminta perspektif dari, Ibu Ima yang mengetuai program inklusi di Jawa Barat. Maka saya sekarang akan, mmm, mempersilahkan Ibu Iya untuk menyampaikan persepsi dan program mana saja yang beririsan dengan keputusan politik gitu, silakan Ibu. Iya, insyaallah terima kasih Bu Ina. Ini, Bu Ina adalah penggeliat ya, penggeliat, hukum dan HAM di Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita ditakdirkan ya bertemu pada kondisi, seperti ini tentu karena izinnya Allah. Sholawat serta salam mari kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Sallallahu alaihi Alaihi wasallam. Wasallam. Bu Ina dan ibu-ibu peserta Zoom meeting pada pagi hari ini adalah hari yang cerah. Mmm, Kita bincang-bincang tentang sehubungan gitu ya, sehubungan kita akan menghadapi beberapa hari lagi pengambilan keputusan gitu ya. Dan kita sudah paham bahwa satu suara itu sangat bermanfaat bagi masa depan bangsa, khususnya bangsa Jawa Barat ya, atau teman-teman di kota kabupaten bahwa kita jangan menafikan atau jangan memasa bodohkan suara kita, justru kita harus menjadi perempuan yang cerdas dalam memilih, dalam memilih nanti, pilkada gitu ya, atau yang kita sebut dengan baik pilkada di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah. Bu Ina dan kawan-kawan semua, tentu Aisyah gitu ya, yang sejak berdirinya itu sudah tidak usah ditanya lagi bahwa kita ini adalah bagian terbesar dari negara dan bangsa ini. Lahirnya Indonesia adalah juga atas perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Ada sekitar kurang lebih maaf kalau salah 22 pahlawan yang telah berjuang agar menjadikan negara Indonesia ini berdiri tegak, ya, terhindar atau terbebas dari penjajahan. Lah kita ini penerusnya, penerusnya yang disebut dalam pengkaderan itu penerus, pelanjut, dan penyempurna, begitu ya. Nah, 3 kata ini sangat berat bagi kita. Kalau kita tidak mengawal, apa tadi kata Bu Ina, kalau kita tidak mengawal, katakanlah berdirinya bangsa dan negara ini, khususnya di Jawa Barat. mmm, Nah, kita di mana fungsi kita gitu kalau kita masa bodoh atau kalau kita, biarin sajalah itu sudah ada petugas-petugasnya, nggak bisa. Bahwa satu suara kita, bahwa pengawalan kita akan janji-janji para pimpinan yang akan datang itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita seperti halnya pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan kita, para pimpinan kita yang selanjutnya berjuang sampai sekarang masuk pada tahun, eee usianya Muhammadiyah 112 tahun. Bu Ina, dan kawan-kawan semua tentu begitu ya, kemarin alhamdulillah terima kasih saya ucapkan, oh ya saya, menyapa dulu ya kata Ina, lupa ini saking semangat dan grogi di depan kamera, biasanya di depan kamera sendiri. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada, Ketua Majelis Hukum dan HAM, Teh Nia gitu ya, dan juga koordinatornya Ibu Heni beserta Ibu Dewi, maaf nih telat sapa-sapa. Kemudian juga, karena, di bawah kepemimpinan beliau-beliau inilah acara ini terselenggara, tas juga kerjasama dengan saudara kita nih, Teh Ima ya, yang sedang berada di Jogja mengikuti acara dari pimpinan pusat dan juga kepada koordinatornya Ibu Dokter Dian. Ibu dan Bapak semuanya, para pimpinan wilayah, pimpinan daerah yang hadir pada kesempatan ini, tentu Aisyah ingin, harus, dan akan gitu ya, menjadi pemilih yang cerdas, perempuan yang cerdas akan
setelah kita nanti, memaparkan ya, teman-teman memaparkan, Teh Ina memaparkan, kemarin apa saja sih sebetulnya yang didiskusikan gitu ya dalam acara diskusi para calon gitu ya, yang akan direncanakan di Garut dan juga kita mengikuti, debat-debat yang dilakukan oleh para paslon itu yang dilaksanakan oleh KPU gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bagaimana nih Aisyah? Aisyah yang sudah kita rumuskan program-programnya, turunannya dari muktamar, muswil, dan musda, lalu selanjutnya sampai ke tingkat ranting, tentu akan sangat kita buka begitu ya, irisan mana yang program-program kita sudah canangkan dengan program-program yang akan hadir nanti dari para pimpinan yang akan datang. Nah tentu Teh Ina dalam bimbingan Teh Ina tolong disampaikan nanti setelahnya Teh Ina mengikuti begitu ya, apa sih sebetulnya, janji-janji para calon itu, lalu mari kita bahas mana irisan-irisannya. Misalkan begini Ibu-ibu semuanya, bahwa, Muhammadiyah dan Aisyah, khususnya Aisyah ya, yang sudah bergerak memiliki amal usaha dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, tentu itu akan beririsan dengan para pimpinan kita. Di bawah kepemimpinan gubernur, kemudian di bawah kepemimpinan para bupati dan wali kota. Bagaimana mereka, apa, memutuskan gitu ya atau merencanakan program-program pendidikannya demi pendidikan kita lebih maju 2, 3 kali lipat selanjutnya, mencerdaskan bangsa, menjadikan anak-anak kita, saudara-saudara kita ini, menjadi bagian orang-orang yang akan mengembangkan bangsa ini, lalu bagaimana mengawal, pelaksanaan pendidikannya. Baik itu dari segi sarana prasarana, kurikulumnya, kemudian juga capaian-capaiannya begitu ya. Alhamdulillah sekarang kemarin kita sudah bertemu dengan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, eee, Pak Mukti juga sudah mulai dari turunan menteri tentunya ya dan akan turun kepada tingkat gubernur. Alhamdulillah, rencana-rencana pendidikannya sudah kita rumuskan akan beririsan dengan rencana-rencana pendidikan atau program-program pendidikan di Aisyah. Begitu juga kesehatan, begitu juga sosial, ekonomi dan semuanya. Kita tidak ingin menjadikan, eee, kita tidak ingin bahwa perempuan dan anak-anak ini tidak menjadi prioritas dari para pimpinan. Oleh karena itu Bu Ina, eee, mari kita bersama-sama dalam forum ini ya, jadikanlah program Aisyah yang sudah kita rumuskan, lalu mana, kolaborasinya dengan pemerintah, mari kita kawal, gitu ya. Sehingga kita sinergi dan kita bersama-sama dengan pemerintah untuk menjadikan program-program kita, tercapai dengan baik dan tentu, eee, kita inginkan bahwa kepemimpinan pimpinan-pimpinan yang akan datang ini betul-betul dapat mengembangkan, memajukan bangsa dan negara ini, khususnya di Jawa Barat dan khususnya di teman-teman daerah dan kabupaten dan kota. Mungkin itu Bu Ina, sebagaimana mungkin teman-teman juga sudah menyadari, sudah mengetahui ya program-program Aisyah. Nanti kita bahas bersama-sama. Atur nuhun Teh Ina, sementara itu dulu. Baik, terima kasih, Ibu Iya sebagai pembuka begitu ya, perspektif umum, dari, Aisyah begitu. Memang kalau secara khusus, acara ini, bincang-bincang begitu ya, bincang-bincang Aisyah tentang, calon gubernur dan wakil gubernur ini adalah bagian dari seri sekolah politik. Jadi kita sudah merintis, MH sudah merintis berbagai bentuk gitu dan, saya juga ingin menyapa, ibu-ibu MHH di kabupaten kota, beberapa sudah hadir di antaranya Karawang, Bekasi, kemudian Tasik, Garut, dan yang lainnya. Mohon maaf jika satu persatu tidak dapat saya sapa. Nah, sebagai, sinergi begitu ya Bu, dan tadi dikatakan cukup intens dengan perspektif khusus di GETSI, maka, ada perhatian dari, kita juga bahwa, eee, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial ini tidak bisa saja bergantung pada, apa namanya, gagasan yang umum begitu. Karena ada situasi khusus, maka harus ada kebutuhan khusus yang menjadi dorongan-dorongan, eee, apa namanya, porsi gitu ya, porsi, perhatian dari para, calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, dalam hal ini kelihatannya nih, Teh Ima dari inklusi sudah dapat
terhubung nih untuk bisa berbagi perspektif inklusi itu seperti apa. Karena intinya apa ya, kalau sederhananya di masyarakat mungkin obrolan emak-emak ini Hmm. ya semacam obrolan apa ya, para pendekar dapur begitu ya, sejauh mana para pemimpin dapat berdampak begitu ya, keputusannya pada dompet emak gitu ya, pada dompet keluarga, pada kualitas kehidupan keluarga begitu. Nah, mangga Teh Ima sudah siap dengan sudah siap, silakan Teh Ima. Sudah terhubung ya? Hmm. Dicoba Teh, tadi muncul suaranya. Halo Teh Ima, muncul nggak di sana suaranya? Recording in progress. Ya. Ah, Grup Inanya yang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hatur nuhun atas Ya, kesempatannya. Sedikit ini mungkin ya Ibu memberikan pengantar terkait dengan kenapa sih yang dibahas GETSI mungkin ya Bu ya atau inklusi, kenapa seperti itu dan juga kenapa Aisyah sekarang fokus ke pembangunan yang inklusif seperti itu ya. Jadi seperti namanya yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Ina sebelumnya yaitu Equality, Disability and Social Inclusion. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya sebelum ini diangkat Aisyah juga sudah bergerak fokus untuk kalau bahasa Aisyah adalah membangun kaum-kaum yang termarginalkan, di mana di dalamnya ada perempuan, anak, kemudian disabilitas dan juga lansia seperti itu. Kenapa? Karena ternyata menurut data kaum-kaum yang termarginalkan itu jumlahnya memang semakin meningkat. Contoh disabilitas itu sudah mencapai 15% Teh Ina datanya. Itu untuk di sekitar Jawa Barat ya. Itu 15%. Kemudian lansia yang juga jumlahnya diperkirakan akan terus naik seperti itu. Dan jika kalau kaum-kaum termarginalkan ini tidak dilibatkan dalam porsi-porsi pembangunan nantinya atau tidak difikirkan untuk terlibat dalam porsi pembangunan, maka itu akan jadi beban ya Teh, seperti itu. Seperti yang sebelumnya pernah mungkin beberapa kali dibahas dalam pengajian GETSI, kalau disabilitas itu tidak diberikan dorongan untuk berdaya, tapi hanya sekedar di charity seperti itu, maka itu nanti akan menjadi beban negara ke depan seperti itu ya. Itu juga jadi beban pemerintahan ke depan. Maka penting bagi Aisyah untuk meng-highlight seperti itu. Calon-calon pimpinan manakah yang memiliki konsen yang sama dan sejalan dengan visi misi yang dimiliki oleh Aisyah, khususnya Aisyah Jawa Barat. Di mana kita juga melihat bahwa di Jawa Barat sendiri perempuan juga masih masuk ke kaum yang termarginalkan ya Teh. Di beberapa kekerasan terhadap perempuan, kemudian dan anak, itu juga mungkin bisa menjadi konsen kita. Nah, mungkin nanti dalam pembahasan depan kita juga bisa melihat calon-calon mana yang dalam penyampaian gagasannya baik itu dalam debat dan juga dalam kesempatan-kesempatan lain yang mungkin sudah dicatat oleh tim MHH seperti itu untuk kita kaji kembali pandangan mereka terkait dengan hal-hal yang tadi seperti itu Teh. Mungkin itu sih ya. Jadi inklusif itu tagline-nya kan adalah no one left behind. Jadi pada saat proses pembangunan itu diharapkan tidak ada yang tertinggal seperti itu. Jadi semuanya menjadi objek dan subjek pembangunan seperti itu. Jadi bukan hanya menjadi objek pembangunan, diharapkan semuanya ikut berpartisipasi ini. Jadi lebih tahu. Ya contohnya tadi obrolan emak-emak ya Teh ya. Kalau misalkan yang tahu pakai air di rumah, yang nyuci dan lain-lain itu kan ibu-ibu ya. Tapi kan kalau misalkan ada rapat Musrembangdes tentang pembangunan saluran air, pernah nggak ibu-ibunya ditanya kebutuhannya berapa, sebenarnya ini berapa? Kan nggak pernah. Yang datang malah bapak-bapak. Nah,
akhirnya kan tidak bisa ambil keputusan gitu. Atau kebalikannya justru seperti misalkan sosialisasi keluarga berencana, penggunaan alat kontrasepsi seperti itu. Itu kan yang sering diundang adalah ibu-ibu, padahal kalau ibu-ibu pulang kembali ke rumah yang ngambil keputusan bapak-bapak. Nah, ini kan terbalik ya, Nah, Teh. Nah, iya, hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus diperbaiki konsepnya dari pemerintah agar tepat sasaran seperti itu. Karena kan kita buat sosialisasi yang datang ibu-ibu ternyata tidak tepat sasaran, pada akhirnya kan buang dana. Nah, hal-hal ini mungkin yang menjadi konsen Aisyah ke depannya. Seperti itu mungkin Teh antaran dari tim kami. Hatur nuhun. Ima boleh boleh diinfokan program posisi program inklusi ini di Aisyah seperti apa tema ini runutannya gitu. Oh, jadi Hmm. program inklusi ini sebenarnya sudah berjalan 2 tahun lebih ya Teh, ini mau menginjak tahun ketiga. Kalau nggak salah lebih dari tahun 2002, saya tahu udah 22 ya Bu. Iya, saya Teh agak ini agak Penugasannya, kemudian apa namanya runutan Capaian. dari apa dari PP-nya PPA-nya seperti apa nih tema Oh, posisi ya. Jadi sini. PPA sendiri ini kerjasama dengan inklusi ini adalah kerjasama dari Bappenan Divet Aisyah ya, Divet Australia gitu, bekerja sama dengan pimpinan pusat Aisyah. Kemudian ada 5 provinsi dan 10 kabupaten kota yang terpilih. Salah satunya adalah Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri dipilih 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Uh, sudah berjalan, di sini sudah bergabung tim kami, ada Bu Eti selaku koordinator dari Kabupaten Garut dan juga Bu Rosmini koordinator dari Kabupaten Tasik. Fokus dari program inklusi ini tadi untuk di awal karena permasalahan yang diangkat naik itu adalah stunting terkait dengan kesehatan anak, maka salah satu fokusnya adalah stunting dengan program-program yang sudah berjalan yaitu rumah gizi, kemudian gizi, dan alhamdulillah banyak capaian-capaian yang nanti Ya. apa namanya bisa teman-teman sekalian dari daerah yang lain dilihat di sana. Uh, Kalau program inklusi ini tidak hanya fokus ke grassroots ya Teh, tapi juga ada advokasi ke pemerintah. Nah, maka dari itu kita juga punya konsen terhadap keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil pemerintah karena ini akan sangat berpengaruh. Beberapa yang mungkin sudah dilakukan itu kita memiliki beberapa perjanjian kerjasama dengan dinas-dinas. Seperti misalkan dengan Dinas Kesehatan terkait dengan jabatan ayah dalam kesehatan keluarga atau program Sijaka, ini ada yang sudah melakukan PKS itu adalah di Kabupaten Garut. Atau juga terkait dengan apa sih namanya pengembangan rumah gizi dan ini juga untuk lansia kita sedang melakukan penjajakan untuk strategi daerah terkait dengan kelanjut usiaan di Kabupaten Tasik seperti itu. Jadi Ya, memang konsen-konsennya selain dengan anak juga ada pendidikan ibu hamil, kita juga merangkul keluarga. Kemarin kalau di Tasik sudah selesai Teh untuk pendidikan apa sih namanya? Pendidikan ayah peduli keluarga di kecamatan ya, ya. itu juga, dan apa sih namanya kita juga konsen ke disabilitas dan lansia. Kalau di Tasik sendiri sudah Balai Sakinah Aisyah khusus untuk difabilitas dan juga khusus untuk lansia. Di Garut baru ada BSA untuk lansia saja. Oke, berarti lagi-lagi apa namanya concern itu atau realisasi dari program itu juga beririsan dengan keputusan pemerintahan daerah ya, Kak Emma ya. Benar. Jadi saling menyambung gagasan-gagasan atau inisiatif dari kelompok masyarakat, contohnya inklusi itu juga sebetulnya support terhadap misi negara atau misi daerah begitu ya dalam Iya. sejahterakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita akan langsung ke cagup dan cawagup nih, Bu ya. Ya. Kita bisa mengawalinya dari beberapa ini utama begitu ya, beberapa profil utama bahwa pertama nih paslon pertama ini pasangan Acep dan Gita. Tagline-nya itu Jabar Bahagia. Nah, di
di catatannya, paslon ini berjanji akan membahagiakan Jawa Barat secara lahir batin. Jadi slogan-slogan bahagia itu sering muncul begitu ya dalam dalam, paparan atau, respon-respon terhadap pertanyaan. Nah di paslon yang kedua ini yaitu Pak JJ dan Ronald, tagline-nya adalah "Jabar untuk semua". Kalau dilihat dari karakter harapan bahwa for all begitu ya, Jabar for all, ya seharusnya itu dapat ditagih. Ada harapan tapi juga, bagaimana kita menagih dan mengawalnya. Kemudian di calon yang ketiga yaitu pasangan, Syaihu dan, Ilham, itu, tagline-nya itu membangun visi, visinya membangun Jawa Barat yang silih asah, silih asih, silih asuh untuk Indonesia maju berkelanjutan. Mmm, apa namanya, bahwa bahwa kehendaknya atau obsesinya adalah menuju Indonesia emas itu dimulai dari Jabar Emas gitu ya. Nah untuk calon yang keempat ini pasangan Kang Deddy Mulyadi dengan Erwan, tagline-nya itu, mengarah atau mempromosikan tanah Sunda yang gemah ripah, repeh rapih, dan menurut, beliau-beliau ini tidak akan mulia jika tidak dikelola dengan istimewa. Nah, eee, itu, beberapa, apa namanya, tag singkat begitu ya, beberapa, indikasi atau identitas visi misi singkat dari, keempat pasangan calon ini. Nah, kita kelihatannya mulai melihat apakah ada irisan-irisan, perhatian Aisyah gitu ya, dalam berbagai diskursus yang muncul di, 2 debat KPU dan, ketika kita mengundang di Garut. Sebagai catatan, ketika kita mengundang 4 pasangan ini, eee, dalam waktu yang relatif undangannya singkat, hanya beberapa hari, responnya saya kira perlu ada apresiasi ya, Bu Ketua. Iya, Yang datang, yaitu tim sesnya Pak Saiful Ilham, gitu ya, Umi Siti dan Pak JJ secara langsung. Ya dalam hal ini, walaupun 2 kita juga apresiasi ya, ada ketersambungan momen bahwa Aisyah dapat berinteraksi. Nah kita coba nih Bu Ketua, kita lihat topik-topik apa aja yang, muncul begitu ya di diskursus-diskursus, para calon ini, termasuk ketika merespon pertanyaan-pertanyaan dari panelis gitu. Ada isu apa aja nih Bu Ketua? Kelihatannya ya. iya, Ini ada muncul pertanyaan-pertanyaan dari panelis misalnya isu TB, iya, oh baik, kelihatannya baik. ya kita pernah. Iya. Silakan. Baik, Teh Ina, ibu-ibu yang hadir di via Zoom, eee, alhamdulillah ya, saya sendiri menghadiri, diskusi dengan calon yang hadir di Garut, yaitu pasangan JJ dan pasangannya, Ilham ya, dan Saiful Ilham. Alhamdulillah juga, pasangan Acep, Gita, dan Dedi itu bisa kita pahami melalui debat, eee, di KPU. Memang, semua calon gitu ya, pasti ingin mengembangkan, wilayah atau ingin mengembangkan Jawa Barat ini lebih utama. Kalau melihat tagline-nya calon satu, yaitu Acep dan Gita, ingin menjadikan Jabar bahagia. Jabar bahagia itu seimbang antara, fisik dan spiritual gitu ya, seimbang dan sejahtera fisik dan spiritual ya. Kita kejar nanti gitu ya, yang namanya seimbang fisik dan spiritual itu seperti apa? Bahwa, eee, masyarakat kita dengan berbagai permasalahan kesehatannya, apakah itu TB begitu ya, apakah itu narkoba dan semuanya itu menjadi bagian perhatian tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri. Nah kita Aisyah sudah memiliki program itu. Nah apakah nanti kami berharap gitu ya, pemerintah juga betul-betul, eee, realisasinya dapat kita kawal sehingga masyarakat kita ini menjadi meningkat kesehatannya, meningkat, kesejahteraannya yang berkeadilan. Jangan sampai begini, misalkan ingin Jabar bahagia tapi
tetap saja masih merasa ada di, teman-teman yang termarginalkan itu mau ke periksa kesehatan juga susah, mau periksa kesehatan juga mahal dan sebagainya. Alhamdulillah, mungkin dengan program-program pemerintah kesehatan sekarang, besok-besok atau ke depannya ditingkatkan kembali. Tidak ada satu masyarakat pun gitu ya, yang tertinggal, tidak ada satu masyarakat pun yang enggan. Nah, untuk berobat, iya sudah ada perkembangan, tapi motivasi untuk berobat ini mungkin ya harus kita kawal gitu. Bagaimana pemerintah memberikan penyuluhan, atau gayung bersambut atau datangi begitu ya masyarakat-masyarakat itu untuk aware dengan kesehatannya, dengan, fisiknya. Spiritual juga apalagi begitu, yang namanya Jabar Bahagia itu lahir, batin, dan spiritual. Lahirnya kesehatannya, batinnya dia juga bahagia. Bahagia itu apa? Kalau orang-orang kan bilangnya asal terpenuhi ekonomi, ya enggak juga begitu ya. Yang namanya bahagia itu, apakah kita bisa ada program pemerintah yang mendukung tentang keluarga sejahtera, tentang keluarga sakinah, tentang keluarga bukan hanya sakinah, tapi ada mawadahnya, ada warahmahnya. Itu siapa yang menggawangnya gitu, yang mengawalnya? Tentu kita sebagai teman-teman yang menjadi, penggeliat di masyarakat itu akan kita sinergikan dengan pemerintah. Tentu seperti, tagline-nya calon 2 Pak JJ dan Ronald ini ingin menjadikan Jawa Barat ini Jabar untuk semua begitu ya, for all, sehingga semuanya tersentuh oleh program-program pemerintah. Nah, kita kejar begitu ya. Nah, tadi, Teh Ima ya dengan program Getsi-nya, apakah betul yang namanya, anak-anak atau teman-teman yang disabilitas itu sekarang sudah diberi kenyamanan, sudah diberi fasilitas? Alhamdulillah memang di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, fasilitas-fasilitas yang kelihatan kasat mata sudah ya, misalkan di trotoar sudah ada jalan-jalan untuk disabilitas, tapi bukan hanya pada titik itu begitu ya. Saya mengikuti pengajian tunanetra saja Masya Allah ekonominya belum tersejahterakan, mereka hanya mengandalkan bagaimana mengajar ngaji, bagaimana mengajar baca tulis melalui braille gitu ya. Mereka mungkin masih, tak berdaya dengan peningkatan ekonominya. Oleh karena itu, bukti nyata bahwa para disabilitas itu bisa bekerja baik di ranah pemerintahan, ya di departemen-departemen atau di dinas-dinas, mana kita periksa, kita kejar, ada nggak teman-teman disabilitas yang direkrut? Ya tentu sesuai dengan kekurangannya apa, ketidakmampuannya apa, tapi kelebihannya apa, lalu kita bisa manfaatkan. Kalau kita lihat di negara-negara lain ya, lansia itu masih diberdayakan, masih bisa bekerja di apa tuh namanya, di airport gitu ya, mengurus, barang yang sesuai dengan kekuatan tenaganya. Nah, kita seperti apa? Teman-teman kita yang sudah lansia juga, bukan hanya mereka itu diberi apa, fasilitas bergaul di PKK begitu ya, atau dengan periksa-periksa kesehatannya yang minimalis di setiap bulannya, tapi apakah mereka berdaya nggak secara ekonomi? Mari kita kejar, kita kawal bahwa Aisyah dengan program daycare lansianya, Aisyah dengan program, apa, bayi dan anak-anak yang sehat, masyarakat yang sehat, mari kita kawal. Karena jangan sampai program kita berseberangan atau jangan sampai program kita tidak terkait dengan program pemerintah. Kita lihat juga, Saihu ya, calonnya dari Pak Saihu dan Pak Ilham, menginginkan Indonesia ini maju berkelanjutan. Artinya mungkin mereka sudah merasa bahwa negara Indonesia ini sekarang baik. Mungkin baik ya, baik-baik saja atau bagaimana sehingga tagline-nya itu maju berkelanjutan. Artinya itu positif lah. Alhamdulillah insya Allah calonnya Saihu dan Ilham ini menginginkan kita untuk Indonesia maju berkelanjutan. Oleh karena itu dimulai maksudnya Indonesia maju berkelanjutan dimulai di Jawa Barat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan silih asih, silih asah begitu ya, masyarakatnya tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama, untuk kemajuan bangsa dan negara khususnya Jawa Barat kita tidak ada hambatan gitu ya, tidak ada saling memandang siapa dia, karena itu adalah satu warga yaitu Jawa Barat. Oleh karena itu untuk Jawa Barat berkembang itu ya kita harus silih asih, silih asih, silih asah begitu dan silih asuh begitu sehingga, tanpa memandang siapa dia begitu. Nah tapi, Jawa Barat ini jangan lupa juga didatangi oleh seluruh suku
begitu ya, yang ada di Indonesia. Berarti multikultural. Multikultural ya, bagaimana, menyampaikan, mohon maaf ya, supaya mereka juga nyaman beribadah di Jawa Barat, misalkan begitu. Supaya juga mereka nyaman berkebudayaan di Jawa Barat, supaya juga mereka nyaman bekerja di Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini adalah nomor 2-nya kota ini ya, pusat negara begitu, ibu kota negara, hampir-hampir sangat beririsan erat dengan Jawa Barat, maka sebetulnya apa sih bedanya begitu ya, ibu kota negara dengan, kita Jawa Barat begitu. Oleh karena itu kita ini sudah menjadi, provinsi yang berdekatan dengan ibu kota, maka kita juga harus bersiap siaga Ya. memajukan bangsa dan negara ini seperti halnya kita memajukan, melalui Jawa Barat ini. Ibu dan Bapak sekalian, silih asih, silih asah, silih asuh ini cocok sepertinya, ya kita buktikan nanti begitu, bagaimana keputusan-keputusan gubernurnya nanti dengan wakilnya menghadirkan, rakyat kita warga Jawa Barat ini silih asih, silih asah, dan silih asuh. Ya melalui berbagai program tentunya ya. Nah kita juga tentunya menjadi anggota masyarakat atau menjadi organisasi yang, eee, menya menye ap menyejukkanlah. Bagi siapa? Bagi masyarakat luas dan juga bagi pemerintah. Jangan sampai kita ini malah tanda kutip ya, programnya sama enggak gitu ya, programnya saling dukung enggak ya, kita kan udah sepakat bahwa kita ini adalah membangun negara Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi Wasyahadah itu adalah salah satunya menjadikan bangsa dan negara ini yaitu tadi silih asih, silih asah, dan silih asuh. Insyaallah Bu Ina, mudah-mudahan kita bisa kerja dan kita bisa bersama-sama. Dan yang keempat tentu, calon keempat yaitu Pak Dedi dan Pak Erwan dengan tagline-nya apalagi ini ya, memuliakan gitu ya, suku Sunda atau tanah Sunda dengan gemah ripah, repeh rapih, tidak akan, tidak akan mulia jika tidak dikelola dengan istimewa. Artinya mungkin Pak Dedi dan, Pak Erwan ini pertama nyadar diri, sadar diri bahwa Jawa Barat ini adalah tanah Sunda. Tanah Sunda itu apa? Yang ramah begitu, yang repeh, yang rapih. Jadi tuan rumah yang baik bagi para pendatang yang multikultur itu, sehingga, kalau kita mengedepankan hal seperti itu, tentu kita akan mengejar, menagih janji, bagaimana menghadirkan keputusan-keputusan, program-program pemerintah yang berorientasi kepada repeh, rapih, dan, ini ada gemah ripah ya, gemah ripah, repeh, dan rapih. Itu Teh Ina, sementara gitu ya, karena itu akan menyangkut juga peningkatan sumber daya manusia. Iya, Seperti betul. apa? Mungkin seperti itu dulu Iya, iya. sementara Teh Ina. Betul. Nah, kalau masuk ke beberapa topik begitu ya yang sempat muncul nih Bu ya, dan irisannya, Aisyah kan pernah juga berpengalaman, di fasilitasi TB begitu Iya ya. betul. Dan ini sempat muncul di diskursus, dalam debat. Misalnya, eee, kita menyebutkan, promosi digital Oh screening iya begitu betul. ya. Kemudian yang, paslon 2 maupun paslon 4 itu juga melihat di sisi lingkungan, paslon 3 juga lingkungan begitu karena termasuk bahwa, dia concern sebagai penderita itu sebagai korban dari perokok pasif misalnya, contoh contoh penyebabnya. Dan kemudian di paslon 4 juga memunculkan janji dokter keluarga. Tapi memang kalau saya sendiri dengan wawasan yang terbatas masih bertanya-tanya juga jangan-jangan ini sebetulnya sudah eksis dilakukan oleh masyarakat atau ya, seharusnya ada pengembangan gitu. Jangan-jangan juga Aisyah ketika melaksanakan program pendampingan TB sudah melakukan ini semua begitu ya. Jadi sehingga ya sebetulnya bukan temuan-temuan yang betul-betul ini ya, yang betul-betul Ori baru ya, gitu ori ya. ya. Cuma kit punya kepentingan untuk mendampingi masyarakat itu untuk menagih bagaimana ini tetap konsisten begitu terpelihara dan berkelanjutan begitu ya, Bu. Nah, memang ada juga nih, isu-isu yang muncul di misalnya isu narkoba, kemudian di isu pelayanan publik. Nah, kita lihat, kira-kira kalau Bu Iya melihat, catatan-catatan, para paslon ini, apa ya, lontaran-lontarannya di isu-isu yang tadi disebutkan termasuk isu-isu kekerasan gitu.
isu kekerasan, stunting, disabilitas dan tentu saja warga senior dan pernikahan di luar nikah, ya pernikahan yang tidak tercatat. Tidak tercatat ya. Bagaimana Bu? Masya Allah. Ada catatan-catatan apa nih? Ya, Bu Ina, Masya Allah, terima kasih. Ini runtutan yang ingin kita suguhkan pada teman-teman pagi hari ini ya. Ibu-ibu, teman-teman warga Aisyah Jawa Barat, jangan katakan bahwa problem TBC itu sudah selesai, gitu ya. Masih banyak masyarakat kita yang belum terselesaikan dengan penyakit TB ini, gitu ya, tuberkulosis ini. Alhamdulillah Aisyah pernah memiliki program bekerja sama dengan donor dari luar, gitu ya, memberantas atau membuat sebuah program pencegahan tuberkulosis, pendampingan, bahkan penyembuhan gitu. Dan sekarang masih juga persyarikatan kita bekerja sama dengan donor dari luar untuk menyelesaikan itu. Nah, apakah pemerintah ke depan akan lebih serius gitu? Karena untuk mencegah tuberkulosis ini tidak hanya sekedar berada di rumah sakit atau di puskesmas, justru harus dari rumah dulu begitu ya. Karena TBC ini berdasarkan temuan-temuan bukan karena sekedar sakit yang harus diobati, tapi justru pencegahan. Kami Aisyah dari berapa Bu Ina ya, 10 tahun ke belakang mensosialisasikan, memberikan pembinaan, pembelajaran, pendampingan kepada masyarakat untuk sehatkan rumahnya dulu, kan begitu. Setiap rumah harus teriyakini ada sirkulasi udara, ada sirkulasi matahari. Tidak lagi ada rumah-rumah yang pengap atau tidak termasuki oleh matahari begitu ya. Itu program Aisyah dalam rangka pencegahan tuberkulosis. Nah, pemerintah seperti apa? Artinya bahwa mohon maaf ya, ini kami nuntut nih kepada pemerintah, jadikanlah rumah sehat begitu ya, dengan sumbangan rumah sehat, apakah bikin rumah tumbuh atas begitu, sehingga masyarakat-masyarakat yang sekedar ngontrak atau sekedar nyewa begitu, kita bisa bantu, pemerintah bisa bantu dengan bantuan rumah. Karena sehat itu berasal dari rumah dulu, rumah yang sehat. Nah, tapi kalaupun sudah ada rumah yang jadi, tentu kita edukasi untuk menjadi rumah yang sehat. TB ini atau tuberkulosis ini masih tinggi persoalannya di Jawa Barat. Nanti ada dari Banikmah ya yang akan membantu kita mungkin menjelaskan bagaimana kondisi TB di Jawa Barat ini. Rumah sakit masih memperlihatkan adanya pasien-pasien tuberkulosis. Tapi kita yakin, kita tahu bahwa tuberkulosis bukan hanya sekedar sakit yang sudah harus berobat ke rumah sakit, tapi berawal dari rumah, di sekolah, di jalan, di pasar tadi ya. TB itu juga berdampak dari perokok dan perokok pasif gitu ya. Kemudian juga dari perilaku-perilaku hidup sehat yang lainnya. Pemerintah mana, di mana, akan apa, dan berbuat apa, begitu. Nah, kemudian tadi isu-isu berbagai persoalan, saya loncat ke pernikahan anak, begitu ya. Kita tahu bahwa alhamdulillah undang-undang sekarang sudah menetapkan pernikahan itu dimulai minimal usia 19 baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kenyataannya di masyarakat masih banyak Teh Ina lulus SMP ditikahkan, lulus SMA ditikahkan, lulus SMA itu kan sekarang usianya 17 tahunan. Begitu ya. Nah, orang tua itu dengan sudah siap-siap kamu kalau udah lulus SMA enggak usah kuliah ataupun kalaupun kuliah nikah ya supaya aman dan sebagainya. Kan kita tahu kalau pernikahan anak itu bukan hanya siap usia, tapi juga dia siap mental, siap ekonomi, siap sosialnya. Oleh karena itu, Aisyah ingin terus menyuarakan kepada pemerintah, tegakkanlah syarat-syarat pernikahan itu, begitu ya, melalui KUA-nya, melalui Departemen Agamanya, melalui teman-teman di dinas sosial dan sebagainya, bahwa mengutamakan pernikahan minimal 19 tahun itu bukan sekedar hanya masalah kesehatan usia saja, tapi ke depannya akan terjadi apa kalau ada pernikahan-pernikahan anak atau pernikahan remaja begitu ya. Oleh karena itu yang kita selesaikan hulunya dulu kan, bukan nantinya, bukan next-nya begitu. Hulunya harus selesaikan dulu. Dari anak-anak kita bimbing dari mulai
SD, SMP, SMA, sebetulnya capaian hidup itu seperti apa, menikah kapan, bekerja bagaimana, kemudian membangun rumah tangga itu seperti apa, itu akan kita belajarkan. Termasuk kepada anak-anak yang SD juga Bu Ina, enggak Hmm, apa-apa. hmm. Kenapa? Anak SD itu kan sudah buka gadget, gitu ya. Di dalam gadget itu suguhan-suguhannya sudah banyak sekali, oleh karena itu kenapa tidak kita bersama-sama dengan pemerintah untuk, memberikan Sosialisasinya supaya sosialisasi. berkembang ya. Betul, sosialisasi, edukasi. Nah ini juga melalui program pendidikan, melalui program kesehatan, sosial dan sebagainya. Dan ke depannya masih banyak Bu Ina, mangga dilanjut Baik, dulu. baik. Kita sebentar lagi akan menyambung dengan pandangan dari Teh Ima dan ibu-ibu di PDA Garut dan Tasik, bagaimana kita mengidentifikasi muncul nggak nih dari tiap paslon ya. Karena misalnya kalau saya sempat catat untuk perhatian terhadap pernikahan yang tidak tercatat karena hamil di luar nikah, ini pernah sempat disebutkan nih oleh paslon nomor 1 dan 4 ya. Oh gitu. Dan kemudian Kang Deddy juga, sebentar, paslon nomor 3 nih, Pak Saihu sempat membuka sindiran di debat kedua. Beliau menyindir tentang, kok ada pimpinan yang menganjurkan perceraian gitu. Oh, betul. Ada mengawalinya Langsung dengan tersohok seperti ya. itu, ya. Dan kalau isu di pemajuan inklusif ya di disabilitas, paslon 3 ini sempat menyebutkan infrastruktur pendidikan yang seharusnya ramah kaum disabilitas. Ya. Memang kita sudah punya peraturan perundang-undangan ya tentang standar gedung begitu. Hanya saja ini kira-kira bagaimana level gubernur bisa menyentuh gitu ya, menyentuh pengarus utamaan ini. Karena kalau secara khusus di paslon 3 ini Pak JJ jelas menyebut bahwa posisi kami gubernur ini adalah memfasilitasi kabupaten kota begitu. Jadi posisi itu yang secara peraturan perundang-undangan cukup penting supaya tidak ada hambatan ketika memunculkan kebijakan. Ternyata hambatannya adalah kewenangan gitu. Nah, Teh Ima dan ibu-ibu PDA Garut dan Tasik, silakan siapa dulu nih? Teh Ima dulu mungkin ya. Boleh Ya, saya memberikan sedikit tanggapan dari apa yang dibaca dan dilihat ya Teh ya kemarin Ya. pada saat penyampaian di maupun pada saat debat gitu ya. Untuk keempat calon sendiri terkait dengan kesehatannya ini khususnya untuk TB itu untuk calon pertama yang saya lihat itu masih masih di tataran pemberian kartu dan screening digital ya jawabannya. Jadi belum ada penyelesaian yang komprehensif terkait dengan itu. Jadi penawaran yang diberikan hanya di bagaimana screening digital secara massal, kemudian kartu Jabar Bahagia gitu ya, keluarga bahagia seperti itu kalau nggak salah yang disampaikan. Kemudian banyak kartu-kartu ya kalau iya, jadi nanti paslon 1 sepertinya kalau dari yang saya lihat amati banyak penawarannya kartu bahagia seperti itu ya. Jadi apapun masalahnya penyelesaiannya kartu keluarga bahagia. Kemudian kita masuk ke paslon 2. Paslon 2 ini fokusnya terkait dengan TB ini cukup ini ya, maksudnya ada praktikalnya adalah bagaimana perbaikan lingkungan kumuh seperti itu. Jadi menurut paslon itu infrastruktur juga ya ya, kalau jadi infrastruktur ya. Jadi bagaimana penyiapan lingkungan yang lebih baik dan kedua yaitu tenaga medis yang mumpuni. Nah, ini tapi belum dijelaskan ya yang mumpuni itu seperti apa seperti itu. Kemudian untuk paslon 3 sendiri fokusnya adalah bagaimana peningkatan kota bebas rokok gitu ya. Jadi seperti yang tadi Teh Ina sempat sampaikan. Jadi memang di paslon 3 sendiri fokus satunya adalah pengurangan jumlah perokok ya, karena Jawa Barat cukup tinggi seperti itu ya. Jadi pewujudan kota bebas rokok dan revitalisasi posyandu seperti itu. Jadi fokusnya adalah penanganan kesehatan di tingkat yang paling bawah karena disebutnya di sini adalah posyandu ya. Puskesmas ataupun yang lainnya. Jadi memang fokus paslon 3 ini kalau yang saya lihat dari jawabannya adalah bagaimana memperbaiki tingkat pelayanan kesehatan dari yang paling bawah menyentuh masyarakat yaitu posyandu. Nah, sedangkan paslon 4 sendiri memaparkan bahwa ada dua cara atau dua tahapan untuk penyelesaian TB. Yang pertama jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendeknya adalah bagaimana diagnosa
terdekat ya. Jadi mungkin sama dengan paslon 1 yaitu screening massal ya. Kemudian untuk jangka panjang sendiri perbaikan fasilitas, ekonomi dan lingkungan seperti itu. Jadi itu yang untuk apa namanya yang fokus ke paslon ya. Sedangkan untuk tadi terkait dengan kekerasan perempuan sebenarnya kami ada yang menyatakan tentang SOP layanan ya Teh, karena itu sebenarnya yang dibutuhkan untuk apa sih namanya SOP layanan dan pengaduan di tingkat provinsi sehingga diadaptasi oleh kabupaten dan kota. Tapi belum muncul ya Teh, kalau nggak salah saya screening baca belum ada. Iya, jadi tatarannya praktis banget ya jawabannya. Padahal kan untuk di tingkatan provinsi itu gubernur harusnya kan memang butuh misalkan perda kemudian yang nanti akan diturunkan terhadap apa namanya entah itu rencana aksi daerah ataupun SOP yang memang bisa direplikasi atau diadaptasi oleh daerah ataupun kabupaten seperti itu. Tapi memang belum cukup tajam ya Tema dengan program yang UPT yang sekarang ada itu sebetulnya bisa dikembangkan. Cuma belum muncul penajaman, bahkan kalau kita mengetahui perbandingannya dengan UPT yang sekarang ditawarkan masih cukup komprehensif yang sekarang gitu ya. Jadi belum kelihatan inovasi yang akan dibuat apa begitu ya, belum yang ya maksudnya kan mungkin dari kami sendiri di sini di tim lapangan itu harapannya mungkin ada penajaman terkait tadi misalkan kita akan perbaiki nih SOP aduan seperti itu misalkan kan selama ini yang banyak dikeluhkan masyarakat tuh kan kekerasan tuh kan ada aduan ya penerimaan respon aduan terus atau saya harus ngadu kemana seperti itu kan. Aisyah sendiri juga sudah ada standarnya ya. Itu. Aisyah sendiri kan bergerak dengan Posbakumnya. Seharusnya kan itu dihimpun pemerintah gitu. Jadi pemerintah bukan membuka line langsung sendiri, tetapi bagaimana bekerja sama dengan jaringan-jaringan ormas yang sudah ada. Misalkan Aisyah punya Posbakum, ada juga Jari, ada juga teman kita dari Sapa Institute, ada juga dari misalkan WCC Balkis. Nah itu kan itu bisa maksudnya sebenarnya pemerintah bisa membuka jaringan untuk itu gitu. Tapi kan pemerintah masih istilahnya kita masih menunggu nih respon dari pimpinan ke depan untuk bagaimana merangkul semua. Itu sih. Ya. Memang sejauh ini Pemprov juga belum, ya kita harapkan dari gubernur berikutnya, Pemprov kan belum menghimpun nih, Ibu. Kalau misalkan kan kita punya mitra di luar itu kelompok HWDI, ya, Himpunan Wanita Disabilitas. Nah, mereka juga punya dihadapkan pada isu-isu mitranya yang mengalami kekerasan begitu Bu. Kemudian cahaya inklusi gitu. Kita dibutuhkan sambutan sinergi dengan Posbakum kita juga. Nah, Pemprov kan punya peran yang strategis gitu untuk menghimpun kelompok-kelompok masyarakat ini dalam rangka merespon secara tepat begitu. Teh Ima mungkin ada yang dari PDA Tasik dan Garut yang akan berbagi bagaimana beliau Bu Eti mengamatinya. Bu Eti. Ada Bu Rosmini di sini dan Bu Eti, boleh ini. Boleh siapa dulu nih? Bu Eti boleh, mangga Bu. Silakan Bu Eti. Harus di-unmute. Oke, silakan Bu Eti, bagaimana pengamatannya waktu di Garut, nah khususnya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari apa yang tadi disampaikan baik oleh Ibu Ina, Teh Ima, juga Ibu Ia, Ketua PWA. Alhamdulillah semuanya sudah terkupas ya, sudah terbahas. Namun mungkin ada ada tambahan aja bahwa apa yang disampaikan tadi mengenai janji-janji para paslon ya dari nomor 1, 2, 3, dan 4 semuanya ingin mensejahterakan warga masyarakat Jawa Barat yang mungkin itu tersebar di kabupaten kota. Dan untuk Kabupaten Garut berhubungan dengan inklusi, sebenarnya di akhir pertemuan itu ada deklarasi bersama, di mana deklarasi ini apabila salah satu dari pasangan calon gubernur nanti
terpilih, maka dia bersedia untuk bersinergi dengan program-program Aisyah, termasuk program inklusi untuk berkelanjutan. Dan di Kabupaten Garut ini ada BSA reguler sebanyak 12 yang ini memerlukan keberlanjutan tujuan pembangunan bagi mereka. Kemudian ada juga BSA lansia sebanyak 3 desa. Kemudian ada Bu Eka reguler 6 kelompok atau 6 desa, dan Bu Eka lansia 3 kelompok. Kemudian ada sekolah lansia berdaya. Ini juga dalam rangka penanggulangan jumlah penduduk lansia yang saat ini meningkat 12% dari jumlah total penduduk Indonesia, dan diprediksi untuk ke depan 2045 menjadi naik 20-25%, sehingga ini akan menjadi beban kalau seandainya dari saat-saat ini tidak diinisiasi atau tidak diberdayakan dari mulai sekarang, sehingga nanti akan menjadi beban keluarga atau menjadi beban negara ya. Kemudian dari sekolah berdaya ini diharapkan bisa berdaya dan bisa mandiri bagi lansia, dan ini diharapkan juga nanti bersinergi karena ini berkelanjutan, jadi bisa bersinergi juga dengan calon-calon yang nantinya terpilih menjadi pemimpin di Jawa Barat. Kemudian kami pun mengadakan RAD SDGs. Nah, ini tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 17 goals yang mudah-mudahan nanti di ACC dan bisa dilaksanakan antara penanggulangan isu-isu permasalahan khusus di Kabupaten Garut dapat terlaksana. Jadi apa yang diusulkan oleh kita untuk rencana aksi daerahnya bisa terlaksana dengan calon pemimpin yang terpilih nanti. Meskipun penyusunannya saat ini, tetapi diharapkan nanti bisa dilaksanakan sesuai dengan deklarasi tadi. Adapun untuk pengangguran, ini pengangguran apa yang disampaikan tadi, banyaknya di Jawa Barat ini pengangguran, itu betul sekali, dan penanggulangan untuk pengangguran ini untuk pemerintah diharapkan bisa menyerap pegawai sebanyak 2%, dan untuk swasta 1%, terutama ya untuk difabel yang harus diutamakan. Nah, ini difabel ini sangat memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan, sehingga memerlukan perhatian dari semua pihak atau multi pihak untuk memberdayakan mereka. Dan untuk untuk PDA ini alhamdulillah sudah bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan sudah bisa berkolaborasi dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan inklusi di dinas, diselenggarakan di dinas, maupun penyelenggaraan dinas dapat dilaksanakan di PDA Garut. Dan saat ini 3 hari, ini hari ketiga juga sudah melaksanakan sedang melaksanakan pelatihan menjahit bagi difabel. Dan ini untuk ke depan tidak hanya pelatihan saja untuk menjahit difabel agar dia bisa didistribusikan untuk menjadi pegawai atau dia bisa mampu mandiri, dan mudah-mudahan dengan adanya MOU dengan Disnaker Garut ini di tahun depan bisa selain pelatihan bisa memberikan satu modal usaha stimulan agar mereka yang mendapatkan pelatihan ini bisa lanjut mandiri atau bisa meneruskan kemahirannya dalam menjahit agar bisa diterima di setiap perusahaan yang memerlukan. Ya. Kemudian untuk Sijaka itu berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi suami siap antar jaga keluarga dalam rangka ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu nipas. Ini suami selalu siap siaga, dan mudah-mudahan ke depan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu nipas ini bisa senantiasa terlindungi oleh keluarganya.
jangan sampai, mohon maaf, selama ini suaminya bekerja urba ke kota, perempuannya dibiarkan, istrinya dibiarkan dengan kehamilan, baik kehamilan muda maupun tua, sehingga sampai melahirkan itu suaminya tidak ada di tempat. Ya, jadi ya keluarga yang dekat saja yang memperhatikan. Namun dengan programnya si Jaka ini mudah-mudahan bisa diadopsi oleh Dinas Kesehatan dan bisa diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin yang akan memimpin atau yang terpilih setelah nanti pelaksanaan pemilu. Juga selain itu ingin ya dengan adanya perkawinan dini, juga dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini juga HKSR ya, hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja dan difabel ini juga nanti bisa dilaksanakan oleh pemimpin yang terpilih nanti, dan mereka itu benar-benar paham terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Dan diharapkan apa yang menjadi permasalahan stunting, isu stunting ini tidak terjadi lagi adanya balita yang stunting atau ibu yang melahirkan stunting. Karena kalau melihat dari Bapak Presiden Prabowo kemarin di KTT kalau tidak salah, itu bahwa di Indonesia katanya kemiskinan, adanya kelaparan akibat kemiskinan sehingga banyak anak yang meninggal dunia itu sampai berapa 25.000 atau 25 juta ya, 25 lupa lagi itu. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi di Indonesia, apalagi di Jawa Barat yang notabene Jawa Barat ini sangat kaya raya dan menjadi tumpuan setiap orang untuk mengadu nasib di di Provinsi Jawa Barat ya, atau di Bandung. Dan Bandung ini kota yang kedua, kata tadi Ibu Ketua, setelah metropolitan, ini yang diharapkan oleh masyarakat meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga untuk mencari nafkah di kota. Ini tidak lagi untuk menjadi adanya stunting, sehingga pencegahan stunting ini bisa dilaksanakan ya melalui, mungkin kami inginnya ada legalitas dari kepala desa untuk SK kader BSA, sehingga kader BSA ini bisa selevel dengan kader PKK atau kader posyandu atau kader kesehatan, yang itu mereka ini diakui oleh kesehatan puskesmas, kemudian oleh PKK kabupaten atau PKK desa atau PKK kecamatan, sehingga itu legal ya. Jadi ada sehingga apabila dari usulan-usulan kader BSA ini ke pemerintah desa bisa diterima dengan public speaking yang diajarkan kepada kader-kader BSA, ini bisa mengadvokasi untuk sama-sama menanggulangi kesehatan masyarakat ataupun isu-isu permasalahan di tingkat desa. Kemudian saya kira cukup dulu. Kita akan beralih ke Tasik dulu, mohon maaf. Oh siap, mangga. Terlalu panjang ya. Alhamdulillah, itu komprehensif karena intinya kita akan menagih deklarasi yang diucapkan di Garut. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Eti. Untuk Tasik, kira-kira siapa yang akan mewakili? Ada Ibu Rosmini tadi. Ya, silakan Ibu Rosmini. Pandangan Ibu Rosmini atau catatan Ibu terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Pilkada serentak ini, silakan. Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Tasikmalaya, terutama untuk menanggapi mungkin dari calon-calon gubernur yang ada di Jawa Barat, baik itu dari paslon 1, 2, 3, dan 4.
Ya, untuk sebelumnya mohon maaf kalau tadi mungkin Bu Eti dari PDA Garut memaparkan tentang program-program inklusi yang di Kabupaten Garut. Insya Allah sama Bu, kalau programnya itu antara Garut dan Tasik, berarti saya tidak usah memaparkan misalkan ada kelompok BSA ada berapa, Bu Eka berapa. Eh, Mohon maaf juga kami untuk melihat calon-calon di Gubernur Jawa Barat itu hanya melihat di TV karena kami tidak secara langsung mengadakan debat terbuka untuk di Kabupaten Tasik terutama dari paslon 1, 2, 3, dan 4. Yang kami hadirkan alhamdulillah pada waktu tanggal 30 Oktober 2024 kami melaksanakan pendidikan pemilih yang inklusif yang alhamdulillah mendatangkan ketiga calon untuk Bupati Kabupaten Tasik baik itu dari nomor 1, 2, dan 3. Yang nomor 1 alhamdulillah yang hadir itu tim ses dan wakilnya. Kemudian yang nomor 2 selain tim ses, wakil dan paslon nomor 1-nya, nomor 2-nya. Kemudian yang nomor 3 itu adalah tim ses yang hadir pada saat itu. Menyimak dari beberapa ibu tadi, terutama dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat tentang paslon yang ada di Jawa Barat, Bu. Memang semuanya mungkin visi misi dan program itu bagus-bagus semua, termasuk juga di kabupaten yang saya lihat, saya kaji, saya baca itu visi misi dan juga program-programnya sangat bagus, baik itu yang inklusif, keterlibatan kaum perempuan, anak disabilitas dan sebagainya itu. Mudah-mudahan para calon baik itu di bupati atau tingkat kabupaten ataupun nanti yang di Gubernur Jawa Barat mudah-mudahan betul-betul bisa merealisasikan visi misi dan juga program-programnya. Namun saya memberikan tanggapan, Bu. Yang tadi diucapkan atau dilihat di ini ya yang di Gubernur itu baik dari paslon 1, 2, 3, dan 4. Mohon maaf apabila salah. Itu kelihatannya ke fisik atau ke sumber daya manusia saja. Baik itu terhadap kesehatannya, terhadap misalkan stunting, TB, dan lain-lainnya gitu. Yang menjadi pemikiran saya, memang bagus itu SDM-nya dulu, sumber daya manusia dulu. Tetapi dilihat dari keempat paslon ini, tidak ada bukan tidak ada, mungkin entah salah baca atau apa ya, ke lingkungan misalkan ke lingkungan, kerusakan lingkungan. Misalkan kalau saya lihat di Kabupaten Garut itu kan banyak lingkungan yang memang dirusak lah, katakanlah dirusak. Misalkan gunung-gunung yang memang menjadi dirubah dari gunung ataupun dari memang yang bukan gunung berapi, yang memang kalau kata orang tua zaman dulu mah itu teh sana pasek bumi. Tetapi sekarang itu sepanjang perjalanan dari Tasik ke Garut banyak gunung-gunung yang dijadikan lahan industri mungkin. Nah, sejauh mana nanti pemerintah terutama gubernur yang terpilih akan menangani masalah lingkungan itu, karena di dalam Al-Quran juga kerusakan bumi itu baik di laut, di darat itu adalah akibat ulah manusia, sehingga memang terasa dampaknya. Banyaknya terjadi gempa bumi ataupun banjir, longsor, dan banjir bandang yang menimpa daerah tersebut. Mungkin salah satunya itu dari aspek karena alamnya dirusak. Termasuk di Kabupaten Tasik sendiri, Bu,
Memang tadi saya sampaikan bagus visi misinya, program kerjanya, kemudian terhadap respon terhadap apa itu isu disabilitas, isu lansia, isu kemiskinan, kemudian juga isu-isu yang lainnya. Tetapi terhadap lingkungan eh, rasanya eh, kurang sempurna gitu, karena bukan berarti tidak bagus itu, tapi ke lingkungannya sendiri tidak dimasukkan lah itu yang ramah lingkungan gitu. Seperti di Kabupaten Tasik Bu, kalau lihat ke ke jalan mau menuju ke Gunung Galunggung, itu terutama di Kecamatan Padakembang itu kan gunung-gunungnya sudah apa yang tadinya bukit-bukitnya itu indah, kemudian jalannya juga bagus, tapi sekarang karena ada penggalian pasir, batu dan sebagainya itu, makanya jalan sekitar dari Cisinga sampai ke menuju ke Galunggung itu hampir rusak itu. Itu Ya, mungkin salah satu salah satu permasalahan di Kabupaten Tasikmalaya terhadap bagaimana pencemaran lingkungan terutama untuk masyarakat sekitar Kecamatan Padakembang itu yang tadinya airnya jernih menjadi keruh itu. Mudah-mudahan oleh pemerintah Kabupaten Tasik ke depan yang memang dipilih oleh rakyat karena memang kredibilitasnya sangat bagus, mudah-mudahan bisa ramah terhadap lingkungan, bukan hanya isu-isu tentang kesehatan, stunting, kemudian tentang perkawinan anak, tentang TBC, kalau yang tadi ya yang di ya, gubernur itu kebanyakan itu TBC bukan hanya dari tahun sekarang, mungkin dari tahun 2013 juga itu kan sudah menjadikan program pemerintah juga itu. ya, betul Ya, Ibu. itu mungkin yang lebih penting Bu, Ya, bagaimana cara paslon baik itu dari kabupaten ataupun sampai ke tingkat gubernur, bagaimana supaya lingkungan itu tidak dirusak, supaya tidak berdampak buruk terhadap masyarakat yang memang ada di sekitarnya. Itu saja ya, mungkin. Terima kasih ya. Bu. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kunci sekali nih, Bu. Isu yang sangat strategis tentang lingkungan ini, karena kalau kerusakan lingkungan ya yang paling menerima konsekuensinya kayaknya perempuan deh, Bu, ya. Kalau polusi, kemudian kesulitan air, perempuan lebih membutuhkan air lebih banyak begitu. Kemudian mobilitas juga akhirnya perempuan dan anak-anak ada kesulitan karena kesulitan di jalan misalnya ya, gitu. Kerusakan dari polusi juga terhadap kesehatan reproduksi begitu Bu Ketua. Nah ini alhamdulillah, terima kasih Ibu dari Tasik sudah memberikan pengayaan terhadap hal ini. Ibu Iya mungkin akan ada catatan-catatan. Apakah kita perlu menambahkan komentar satu lagi dari Jizu? Bangga silakan. Kalau ada dari ibu-ibu di luar PDA, PDA Tasik dan Garut, mungkin ada satu dari PH Ibu Mulyati, kalau ada Ibu Nikma, Teh Dewi Mayaningsih, Ada Teh Dewi sekiranya ada, atau dari ibu-ibu yang lain di itu Zoom. Ibu Fauzia. Ibu Fauzia tadi resign. Ibu Fauzia, Ya. mana? Bu Atun kayaknya Bu. Videonya ya off cam ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Masuk ada video. Terima Ya, kasih boleh siap, Bu. ya Bu Ina, Bu Ima, Bu Ia yang sudah menghantarkan semua demi kepentingan kita di Jawa Barat. Yang pertama saya sampaikan, saya sangat sekarang prihatin ini kepada daerah-daerah yang tidak respon. Kita daerah banyak sekali, tapi yang respon sedikit ya hari ini, karena ini hari ini mendesak satu peran, satu kata, satu langkah kita. Di dalam saya sangat apresiasi kepada bidang hukum yang telah menggagas ini, tapi kesian sekali kita responnya kecil karena tidak ada waktu lagi untuk menggiring anggota sampai ranting dalam jumlah yang ribuan ini supaya satu kata satu langkah
Saya Apa-apa. ya, Silakan ingatin. Bu, langsung. Apa-apa. Yang kedua, melihat tadi tagline dari paslon 1, 2, 3, 4, ada yang menuju kepada real, ada yang hanya globalitas gitu ya, unreal. Saya pikir itu kita bisa lihat siapakah yang tidak jelas itu dari 1, 2, 3, 4 itu masih tanda tanya. Kalau hanya sekedar harus A, B, C, D itu nanti bisa dalam bentuk beda-beda. Tapi kalau sudah real akan pembentukan misalnya meningkatkan SDM yang berkualitas utama, meningkatkan itu jelas itu. Tapi ada yang paslon tidak jelas ya. Saya pikir ini anggota kita harus tahu siapa dia, mau kemana kita dibawa oleh mereka. Yang selanjutnya, karena kita bergerak ini ada di posisi pemimpin yang berkualitas bagaimana yang harus kita pilih, yang mereka mampu memprevensi kondisi daerah Jabar ini, mampu mempromosikan secara jelas Jawa Barat ini menuju kepada perbaikan, dan kurasinya harus bagaimana. Ini kita harus tahu. Jadi tidak membeli kucing dalam karung, dan rehabilitasinya harus bagaimana supaya nanti kita tidak bengang-bengong ketika kita berinisiatif akan berintegrasi dengan pemerintah, kita masuk itu dengan jelas. Ini ada pintunya untuk kita masuk sebagai pelaksana juga, kita pelaksana negeri, organisasi yang jelas nyata kita ada urusannya dengan berkolaborasi dengan negeri, kita udah jelas, udah bisa menyampaikan bahwa Aisyah Muhammadiyah itu demikian kondisinya. Ya kita nggak usah berbangga, tapi kita tetap bekerja untuk demi negeri ini. Bahwa kalau lingkungan atau banjir terjadi, yang paling rentan untuk mendapatkan akibatnya siapa ya? Perempuan, anak, dan lansia ya Bu ya. Dan kalau dari sisi hukum, ini kelihatannya tantangan yang cukup besar karena isu lingkungan berhadapan, kalau tidak pelaksanaan gubernur ini berhadapan dengan kewenangan lintas pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota. Kalau misalnya gubernurnya nurut saja ke pemerintah pusat yang semangatnya merusak lingkungan, ya repot juga ya di bawahnya. Ibu, ya mungkin kita akan memberikan catatan-catatan akhir sebelum disimpulkan di saya, silakan Bu ya. Hatur nuhun ibu-ibu semuanya, bahwa kita sepakat untuk senantiasa mengawal begitu ya, mengawal program-program pemerintah agar sinergi dengan program yang telah kita rencanakan. Terakhir yang akan saya untuk menghindari lupa soal lingkungan hidup gitu ya. Selain kita advokasi untuk tidak menggundulkan gunung-gunung gitu ya, sebagai tadi kata Burus itu paseknya bumi begitu. Nah, tapi yang sederhana saja, ayo kita sinergi dengan pemerintah dari mulai memilah sampah, gitu ya. Membuang sampah, sekarang bukan buanglah sampah pada tempatnya, tapi kelolalah sampah dengan baik. Ya, sekalipun itu adalah kita mendorong pemerintah untuk memfasilitasi bagaimana agar masyarakat ini tertib dalam pengelolaan sampah, ya kita juga sama gayung bersambut. Itu soal lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu bukan hanya masalah angin, bukan masalah air, bukan hanya masalah udara, tapi juga masalah yang ada di bumi itu sendiri tentang sampah dan perilaku manusianya. Kita minta kepada pemerintah untuk sekarang bukan lagi menyediakan tempat pembuangan sampah atau pembuangan terakhir ya TPA, tapi juga memberikan fasilitas-fasilitas kepada warga dan sekitarnya untuk mengelola sampah sendiri dengan baik. Nah, itu kan dari mulai edukasi, pendampingan, bimbingan, kemudian pembelajaran dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi dan semua bergerak. Ya, tapi berbasis teknologi dan ilmu. Nah, tentu artinya berbasis teknologi dan ilmu, jangan sampai
tradisional begitu ya. Kalau tradisional ya habis tempat, habis waktu gitu. Nah, oleh karena itu mari kita kawal dan mari kita tandai calon-calon atau paslon yang mana yang konsen terhadap pengutamaan penyelesaian masalah lingkungan ini. Itu memang saya memang betul Bu, saya belum melihat ketajaman para paslon ini untuk mengindahkan soal lingkungan ya. Nah, belum Nah, oleh karena itu mari kita utamakan untuk mengawal ini semua. Ini ingin saya menanggapi tentang paslon-paslon tentang penanggulangan stunting begitu ya. Paslon 4 ini terhadap stunting ini masih apa ya? Mungkin masih umum-umum gitu ya. Jadi pemantauan sejak awal kehamilan ini paslon 4 hingga usia 1 bulan mereka menggunakan nah sekarang ada tambahnya dengan menggunakan jam tangan. Jam tangannya dari siapa? Di drop sama pemerintah begitu ya. Artinya bagaimana pemerintah mengawal para ibu hamil sejak 1 bulan awal kehamilan dengan pastikan mereka menunjukkan kebutuhan zat besinya, mendeteksi supaya terhindar dari stunting dan sebagainya. Ternyata katanya melalui jam tangan. Mari, kalau memang jam tangan itu bisa mendeteksi, jangan sampai harus dibeli kan, masyarakat mana mau gitu. Oleh karena itu ini bagian kita kejar, tapi ini dari paslon 4 ya. Pak Dedi ya, Pak Dedi kita tunggu ya aksinya. Kemudian dari paslon 1 screening kesehatan gratis dengan USG gratis. Kalau USG udah gratis ya Mang dari dulu ya. Kalau kita ke puskesmas kan. Nah, jadi nggak baru. Puskesmas. USG adalah USG sederhana ya. Ini bukan ide yang baru menurut saya, tapi mungkin screening kesehatan gratis yang multi begitu ya, yang bisa mendeteksi apakah ini anak sehat, hamilnya sehat, calon bayinya sehat, terhindar dari stunting. Mungkin ada mohon maaf nih USG tingkat tinggi mungkin ya, bukan hanya USG mengawal detak jantung atau tinggi badan dan berat badan. Mari kita mari kita kawal. Nah, ini paslon 2 tentang memberikan subsidi 1 juta per bulan dengan memperhatikan nutrisi gizi, memperkuat posyandu dengan memberikan pemberian untuk 1000 hari itu untuk mencapai zero stunting dalam 5 tahun ini. Bisa nggak ya? Insya Allah dengan iming-iming 1 juta per bulan, kemudian juga memberikan untuk pengamanan 1000 hari, menghindari untuk mengutamakan zero stunting, mari kita kawal gitu. Bahwa stunting ini bukan ada di masalah ibu hamil, tapi di pra hamil, yaitu para remaja. Bagaimana remaja atau anak-anak dari awal pokoknya dengan gizi yang sehat, dengan perkembangan yang sehat, sehingga kita membiasakan dengan makanan-makanan yang sehat. Oleh karena itu bisa nggak ya pemerintah mengatur bagaimana agar sajian-sajian dagangan-dagangan di masyarakat itu yang sehat gitu ya. Jadi sekarang halal kan gitu ya, ada tanda halal, ada tanda toyib gitu ya, ada tanda sehat. Nah itulah makanan yang harus dimakan oleh para generasi muda. Itu mungkin harus ada labelnya. Jadi pemerintah kita kawal agar bukan hanya mari kita kawal halalnya, kawal toyibnya gitu, kawal sehatnya. Itu yang boleh disajikan oleh pasar-pasar atau oleh para UMKM atau oleh produksi-produksi yang besar begitu ya, pabrik-pabrik yang besar. Nah, kemudian paslon 3 dengan memberikan telur asih memberikan telur asih yang gratis bagi mereka dalam posisi ini. Nah, menguatkan posyandu dengan yang orang-orang yang terlatih dengan ada ruang telemedicine. Oh, keren ya kalau sampai ada ruang telemedicine ya untuk berhadapan dengan tersambung dengan internet. Nah, ini saya kira paslon 3 keren juga ya. Janjinya begitu ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai, kalaupun tidak tercapai oleh paslon 3, tapi itu terbaca dan menyatakan janji-janjinya itu bisa jadi juga dilakukan oleh paslon-paslon yang lain. Itu mungkin, nah ini ada paslon 3 yang dalam hal pendidikan ya kita kawal ya. Pendidikan untuk paslon 3 akan memberikan bagus itu apa? Bantuan gubernur untuk sekolah, jadi namanya bagus.
Ada juga beasiswa berprestasi untuk kalangan miskin, guru, buruh, dan hafiz Quran. Kita kawal ya. Jangan hanya janji-janji, tapi kita kawal. Kita punya kita punya lembaga pendidikan, kita punya lembaga TPA pengajian kan begitu ya. Apalagi kita mengelola pendidikan, berarti di situ ada orang tua miskin, ada guru. Nah, kita kawal dengan benar nggak nih merealisasikan bantuan guru sekolah dengan istilah bagus, dan BESTI ya, beasiswa berprestasi bagi keluarga guru dan keluarga miskin, hafiz Quran dan sebagainya. Ibu-ibu peserta Zoom pada saat ini kita adalah pimpinan. Sekalipun ya Bu Atun, kita ini perwakilan, oleh karena kita punya tugas untuk menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya ya, sehingga sekalipun yang hadir pada pagi hari ini minimal, tapi bertanggung jawab menyampaikan kepada masyarakat warga Aisyah dan Muhammadiyah. Itu mungkin sekedar untuk komentar dari teman-teman yang tadi. Enggak, Bu Ina. Baik, saya kira kita sudah ke penghujung catatan ya. Dari sepanjang kita diskusi ini, saya ada satu concern bahwa calon gubernur dan wakil gubernur ini menghadapi satu tantangan yang ketika merumuskan visi misi program dan pelaksanaan tugasnya menghadapi tantangannya ya berupa kebijakan atau lintas kewenangan dengan pusat dan kabupaten kota. Dan tantangan yang lain adalah bahwa gagasan-gagasan yang muncul titik beratnya masih berupa charity begitu ya, masih berupa belas kasih yang ya kalau dikontraskan dengan hak asasi manusia atau hak fundamental, seharusnya itu tidak bergantung pada kebaikan, tapi memang itu kewajiban yang harus dicapai begitu. Nah, cara mengawal itu, gitu, cara mengawal janji-janji atau bahkan yang belum terpikirkan begitu oleh Bapak Ibu calon pemimpin ini adalah salah satunya kita perlu mendorong dengan partisipasi gitu. Seharusnya interaksi ini kan tidak hanya sebelum ya, tapi kita perlu ciptakan lagi, kembangkan lagi dialog-dialog yang serupa. Semoga kita bisa mengundang lagi itu calon yang sudah terpilih. Gitu. Kalaupun kita tidak diundang, kita yang harus mengundang gitu ya. Atau kita yang datang. Ciptakan saja kita yang datangi gitu kantor gubernur gitu di Kebun Sate. Nah, jadi di area sana bahwa mungkin mereka masih perlu silaturahmi dari kita gitu sehingga ide-idenya juga dapat terbarukan gitu. Catatan yang lain barangkali memang ini masih terbatas begitu kalau di Zoom dan program ini. Tapi kita punya harapan dengan nanti sinergi dengan TVMU, kemudian kita juga mempromosikan produk-produk di internal kita ya seperti Patisa, Lezatmo, kemudian kita di bidang pendidikan kita sudah mengembangkan ABS, Asia Boarding School, kemudian Unisa, Syarafatus gitu, dan saya cukup bangga gitu Bu, merasa tidak keeng gitu ya MHH me-leading ini, supportnya banyak sekali sinerginya. Dan dengan link YouTube pun nanti outputnya semoga juga masih dapat terus-menerus dibuka referensinya ya Bu Ketua, sehingga kalaupun saat ini di Zoom terbatas, concernnya Ibu Atun itu masih bisa dibaca begitu publikasinya oleh ibu-ibu di MHH, PDA dan sebagainya. Saya kira itu ya Ibu, kita ada rekomendasi terakhir. Barangkali terima kasih Teh Ina. Ini untuk menutup atau closing statement ya, saya mewakili ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat, ibu-ibu semuanya. Amanat dari pimpinan pusat yang disampaikan oleh Ibu Ketua yaitu Ibu Nurjanah bahwa jadilah perempuan yang cerdas untuk memilih dalam pemilihan pilkada besok. Tinggal hitung hari begitu ya. Tentu dengan mengucapkan basmalah. Kemudian kita bergandeng tangan bersama keluarga dan masyarakat sekitar untuk menjadi pemilih yang cerdas sebagai perempuan gitu. Yang keduanya bukan hanya sekedar memilih, tapi nextnya kita sebagai warga persyarikatan, sebagai pimpinan dalam persyarikatan, betul tadi kata Bu Ina, jadilah
penggerak ini, perempuan-perempuan penggerak ini di Aisyah terus mengawal gitu. Mengawal itu bukan hanya dalam tanda kutip menunggu-nunggu kesalahan dari para pimpinan kita, tapi justru kita datang bersama-sama atau mengundang bersama-sama, ayo mana persiapannya, mana perencanaannya, mana aksinya, mana evaluasinya gitu. Sehingga jadilah kita ini menjadi mitra yang sebenar-benarnya, menjadi sahabat yang sebenar-benarnya, karena kemajuan bangsa dan negara ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab semua masyarakat. Dan kita akan memilih siapa kira-kira calon yang betul-betul bisa menjadi tercapainya kemaslahatan atau keselamatan atau kebermanfaatan bagi orang banyak, bagi masyarakat yang lebih banyak, bukan hanya untuk kaumnya sendiri atau untuk pribadinya sendiri. Oleh karena itu amanat dari Ibu Ketua, mudah-mudahan kita menjadi bagian pemilih yang cerdas, yang pintar, yang tepat begitu ya, dengan mengucapkan basmalah tentunya. Sekian Teh Ina, nasrul minallah wa fatun qorib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ketua. Dengan ini juga saya menutup bincang-bincang kita hari ini. Dari catatan MHH, barangkali pemimpin manapun yang terpilih, memang kita hanya menyediakan, MHH hanya menyediakan kerangka argumentasinya, kriteria-kriterianya. Karena memilih itu sejatinya memang hak personal begitu ya, dikerangkai ya silakan saja secara kelembagaan. Demikian saya mohon maaf. Teh Ima, terima kasih kepada unsur-unsur dan pihak-pihak yang sudah menjadikan ini suatu universe atau semesta yang cukup kuat begitu untuk terselenggaranya program ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Ina Junaina, nasrul minallah wa fatun qorib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun ibu-ibu sadayana. Teh Ima, makasih ya.